proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin saya mengulas beberapa titik sejarah, ada perjuangan Tuanku Hambonjol, ada tempat persinggahan Presiden Soekarno. Nah, pada sore hari ini saya akan mengulas sedikit tentang sejarah pemerintah darurat Republik Indonesia di Jorong Padang Jopang, Nagari 7 Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota. Ternyata ada sebuah monumen sangat bersejarah terhadap berlangsungnya negara Republik Indonesia. Desember 1948, Indonesia kembali menghadapi ancaman besar. Agresi militer Belanda II berhasil menguasai Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap, namun Indonesia belum menyerah. Sekarang ini saya berada di monumen rumah tempat perundingan pemerintah darurat Indonesia dengan delegasi Bangka pada 6 Juli 1949. Ketika Presiden Soekarno ditawan oleh Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka, disitulah keluar maklumat bahwa memberikan perintah kepada Menteri Mr. Safrudin Prawiranegara untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia, dan itu lokasinya ada di titik tempat saya berdiri. Di tengah situasi genting, perjuangan terus berlanjut dari tanah Sumatera Barat. Di bawah kepemimpinan Mr. Syafruddin Prawiranegara, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI pada tanggal 22 Desember 1948 di wilayah Sumatera Barat. Kita sekarang berada di rumah di mana saat itu digunakan perundingan atau menyusun untuk mendeklarasikan. Ini di rumahnya Ibu siapa tadi? Rumah Ibu Jawahir. Ibu Jawahir. Jadi di sini adalah perundingan tempat penjemputan benda PDRI untuk dikembalikan ke Yogyakarta. Dari pedalaman Sumatera, roda pemerintahan Republik tetap berjalan. Pesan kepada dunia pun ditegaskan, Republik Indonesia masih ada dan terus berjuang. Dengan dukungan para pejuang dan rakyat, PDRI mempertahankan eksistensi Republik di tengah tekanan Belanda. Pada saat perjanjian Renville, Rumroyen PDRI kan udah ada nih sebagai pengganti pemerintah, tapi nggak diundang di dalam perundingan. Setelah rundingnya alot sampai subuh, pimpinan utusan itu adalah Dr. Muhammad Natsir sebagai utusan delegasi Bangka dengan Dr. Johannes Leimena. Pada saat itu ada syair dalam bahasa Arab yang artinya, Safrudin, tidak semuanya keinginan manusia bisa tercapai. Sedangkan kapal di laut pun tidak selamanya menurut arah kehendak angin. Nah, akhirnya Safrudin ambil kesimpulan, oke, besok kita lakukan rapat akbar. Ini tulisan tangan asli dari almarhum Ismail Hasan sebagai notulen perundingan saat itu. Bunyinya adalah, di gedung ini dilangsungkan perundingan dan pertemuan antara delegasi PDRI dengan Safrudin CS Leimena. Di tengah kerasnya medan dan ancaman pengejaran Belanda, Sumatera Barat menjadi salah satu pusat penting perjuangan mempertahankan Republik. Dari sini, semangat perjuangan terus dikobarkan, pemerintahan tetap berjalan, komunikasi tetap dibangun, dan harapan akan kemerdekaan tetap dipertahankan. Terkait dengan sejarah PDRI itu sendiri, yaitu di mana PDRI itu kan diserahkan mandat tanggal 19 Desember 48, sehari setelah agresi militer Belanda kedua di Yogyakarta. Kemudian Presiden Soekarno ditawan. Disitulah keluar mandat. Saat itu Pak Soekarno mencoba menghubungi Mr. Safrudin Prawiranegara dan alhamdulillah nyambung. Kalau tidak nyambung, sebenarnya rencana kedua adalah akan menghubungi ke perwakilan UN di India, yaitu Mr. A.A. Maramis yang berada di New Delhi. Perjuangan itu menjadi bukti bahwa ketika pusat kekuasaan jatuh, semangat kemerdekaan tidak ikut runtuh. PDRI bukan sekedar catatan sejarah, ia adalah simbol keberanian, keteguhan, dan pengorbanan rakyat Sumatera Barat dalam mempertahankan Indonesia. Karena kemerdekaan bukan hadiah, kemerdekaan adalah perjuangan yang harus terus kita ingat. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ingat bahwa PDRI merupakan pemerintahan yang sah ketika saat itu
kolonial Belanda menganggap Indonesia sudah bubar. Iya, sudah. Ketika sudah diagresi, Presiden Soekarno ditangkap, mereka beranggapan bubar, tidak ada lagi negara. Tetapi disinilah letak krusialnya pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dan salah satu titik sejarahnya ada di kampung ini, Jorong Padang Jopang, Nagari 7 Koto Talagu, Kecamatan Gua-Gua, Kabupaten 50 Kota. Banyak orang yang tidak tahu, dan kita harus memberitahu ini. Sekali lagi, jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.